warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sara, nomor UKG 201501445440. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 kategori 1 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat. NIM PPG saya 2212769. Saya guru di SMKN 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Hari ini Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan kelompok di SMKN 1 Cikarang Pusat untuk memenuhi tugas uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Oke, baik anak-anakku yang dirahmati Allah. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bapak persilakan untuk memimpin doa di Ananda Opik, silakan. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillah kita sudah memberikan doa. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa Anda semuanya sudah bisa hadir tepat waktu untuk memenuhi jadwal dan panggilan Bapak untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di pagi hari ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Belum. Ya, baik. Akan coba Bapak jelaskan ya. Bimbingan kelompok adalah proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok serta memanfaatkan atau melalui fungsi pengembangan dan pencegahan dengan anggota 4 atau 8 orang yang dipimpin oleh konselor atau guru BK atau Bapak sendiri. Kemudian nanti kita akan mencoba membahas satu topik ya, satu topik penting yang menyangkut kepentingan atau kebutuhan anggota kelompok ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuan daripada bimbingan kelompok ini itu untuk memberikan pemahaman ya tentang etika media sosial atau etika bermedia, etika komunikasi di media sosial. Lebih jelas. Jadi kalian Anda diharapkan untuk dapat memahami pengertian apa itu media sosial. Kemudian salah satu alatnya atau contohnya misalnya handphone, apa itu pengertian handphone ya. Kemudian bisa menunjukkan fungsi daripada media sosial tersebut, serta dapat membedakan atau membandingkan dampak daripada atau dampak positif dan negatif daripada media sosial tersebut gitu, ya. Selain itu, yang sudah dijelaskan ada juga cara asas-asas, artinya dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya ya. Ada asas-asas bimbingan kelompok. Asas pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi Anda semua ini sama-sama merahasiakan daripada diskusi kita pagi hari ini ya. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Nanti Bapak berharap Anda terbuka untuk menyampaikan pendapat, gagasan, serta permasalahan khususnya kaitan dengan media sosial ini. Serta ada asas kesukarelaan dan kenormatifan, maaf ya. Gitu. Kemudian mengapa kalian Bapak panggil? Karena berdasarkan angket yang telah Anda isi pada minggu sebelumnya, di sana bahwa rata-rata Anda belum paham tentang bahaya dan dampak daripada media sosial. Betul seperti itu ya? Betul. Baik. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa bimbingan kelompok ini
akan kita lakukan dengan teknik diskusi, ya, diskusi kelompok. Jadi nanti selama kegiatan ini Ananda sebagai anggota kelompok, ya, harus betul-betul aktif, ya, mengemukakan pendapat terkait apa itu permasalahan yang kalian hadapi selama ini dalam media sosial yang akan kita bahas, ya. Dan Bapak berharap selama diskusi ini kalian akan dipimpin oleh pemimpin kelompok, itu langsung oleh Bapak. Kemudian untuk mengatur jalannya bimbingan kelompok, ya, nanti akan kita atur, ya. Dan kita buat kesepakatan bersama. Dalam menyampaikan pendapat, Bapak berharap Ananda tetap menjaga etika, ya, menjaga etika, kemudian etika bicara, kemudian tetap jaga ketertiban dinamika kelompok ini. Siap, ya? Siap. Oke. Bila sudah paham, mari kita mulai dengan perkenalan kelompok. Nanti Ananda, Bapak mohon untuk mengenalkan diri, ya, nanti dengan cara berdiri atau mungkin bisa duduk di tempat, ya. Silakan. Mulai dari siapa di sini akan memperkenalkan diri? Dari Hilman, ya. Silakan Ananda Hilman perkenalkan ke teman-teman yang lain. Nama dan kelas, ya. Perkenalkan, nama saya Hilman Habibur Rahman dari kelas Teknik Elektronika Industri 2. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas 12 TKN 3. Perkenalkan, nama saya Chandra Dabiansa, saya dari 12 TKN 4. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Kanadi dari kelas 12 TKN 3. Perkenalkan, nama saya Fani Adelia dari 12 Teknik Elektronika Industri 3. Perkenalkan, nama saya Kak Sri Mulyani, saya dari kelas 12 Teknik Elektronika 3. Perkenalkan, nama saya Rina Nabila Sarwani dari kelas 12 Teknik Elektronika 1. Perkenalkan, saya Julia Fadila dari kelas 12 Teknik Elektronika 4. Oke. Sudah memperkenalkan semua, ya? Sudah. Oke. Terima kasih atas perkenalannya. Semoga dengan kalian memperkenalkan diri, ini akan menjadi sebuah dinamika kelompok yang hidup, ya, yang aktif. Terlebih ini terdiri dari 2 jurusan, ya, antara PKR dan elektronika industri, ya. Jadi berharap kalian aktif menyimak tentang materi di kelompok ini. Sekali lagi Bapak bertanya, apakah ada yang masih belum paham tentang tugas kalian selama dalam bimbingan kelompok ini? Ada, ya? Ya, baik. Nanti akan kita perlahan-lahan, ya, bahas sampai dengan akhir. Sebelum ke materi, agar kalian tetap semangat, Bapak akan melakukan tes konsentrasi, ya. Mohon disimak. Bapak ingin melatih konsentrasi kalian, perhatikan apa yang Bapak peragakan, ya. Nanti simpel saja. Ini ada 5 jari, ya. Dari 1 jari ini akan Bapak simpan 1 warna. Ingat-ingat, ini merah, ya. Ibu jari merah, kemudian telunjuk putih, ya, biru, kuning, ungu. Merah, putih, biru, kuning, ungu, ya. Paham? Kita tes dulu. Merah, Putih, kuning, biru, ungu. Ulangi. Merah, putih, biru, kuning, ungu. Nah, merah, Putih, biru, kuning, ungu. perhatikan, ya. Oke, siap? Konsentrasi. Merah,
Merah, kuning, biru, kuning, ungu. Baik. Terima kasih, tetap semangat. Terus buat kalian semua. Bapak berharap kalian jujur ya, siapa tadi yang merasa salah? Nah, ya berarti masih belum konsentrasi ya. Bisa kita ulang sekali lagi? Bisa. Konsentrasi ya. Bapak ulangi, jangan diikuti dulu. Merah, putih, kuning, biru, ungu. Merah, putih, kuning, biru, ungu. Merah, putih, kuning, biru, ungu. Bisa dimulai? Bisa. Merah, putih, kuning, biru, ungu. Putih, ungu, biru, kuning, putih, merah. Putih, merah, kuning, ungu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada topik atau materi tentang etika komunikasi di media sosial ya. Kalian amati video berikut ini dengan seksama dan tetap fokus ya. Yang lain. Assalamualaikum Smart People. Apa kabar Smart People? Semoga kita baik-baik saja ya. Di sini saya akan menjelaskan etika berkomunikasi di media sosial. Media sosial adalah tempat orang-orang satu sama lain saling berinteraksi dengan cara menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi serta gagasan dengan suatu jaringan dan komunikasi virtual. Yang termasuk sarana media sosial adalah WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, blog, maupun media lainnya yang memungkinkan orang-orang untuk menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi satu sama lain. Smart People, ada hal-hal yang harus diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. 1. Smart People jangan mengakses informasi personal ataupun data milik orang lain dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. 2. Smart People, kita harus menghargai privasi di dunia maya. Jangan mengumbar informasi bersifat pribadi secara berlebihan, seperti jangan mengumbar masalah pribadi, foto pribadi, nomor rekening, alamat rumah, dan nomor telepon kecuali urusan bisnis. 3. Fakta bahwa menyebarkan informasi pribadi bisa menyebabkan masalah seluruh Smart People seperti pencurian identitas, perentasan, penipuan, teror, pembulian Smart People. 4. Jangan menggunakan media sosial untuk membahayakan orang lain Smart People seperti pengancaman, pembulian, perjudian, dan bentuk lainnya Smart People. 5. Jangan menggunakan media sosial untuk menciptakan dan berbagi informasi untuk mendukung pengakuan dan kesaksian palsu. 6. Jangan melanggar norma kesusilaan dan kepantasan dalam bermedia sosial Smart People dalam berbagi, menciptakan dalam forum virtual. 7. Smart People tidak menyebarkan berita ataupun informasi yang belum diketahui kebenarannya. 8. Dalam menciptakan dan berbagi informasi tidak mencemarkan nama baik institusi, baik universitas maupun fakultas Smart People. 9. Dalam menciptakan dan berbagi informasi tidak melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau prasangka buruk terhadap individu ataupun kelompok di media sosial Smart People. 10. Smart People jangan membuat atau menggunakan identitas palsu untuk melakukan kejahatan dalam media sosial seperti penipuan, pemerasan, pembulian, dan lain-lain. Ke-11. Nah, buat Smart People yang sering share informasi atau berita, pastikan melakukan pengecekan validasi beritanya. Pastikan informasi yang disebar diketahui kebenarannya dan bermanfaat. Jangan sampai kita menyebarkan hoax atau fitnah Smart People. Kalau bisa jangan menyebarkan gosip deh. Gosip yang beredar tidak terkendali bisa menyebabkan keresahan dan merugikan banyak orang loh. 12.
Smart people harus menghargai semua karya digital orang lain. Semua karya dalam bentuk ide, lagu, video, foto, tulisan, ataupun lainnya smart people. Jangan mengambil atau menyebarkan di media sosial, harus menyantuni nama sumbernya smart people, kecuali diizinkan oleh pemegang hak cipta. Kalau kita tidak hati-hati dalam share atau mengupload sesuatu, bisa jadi kita jadi korban kejahatan dunia maya loh smart people. 13. Selain upload dan share, kita sering ketemu di perdebatan di media sosial. Walaupun kita tidak sepaham, kita sebaiknya tetap menghargai lawan bicara. Semoga kita jauh-jauh dari komentar-komentar yang mengejek ya smart people. 14. Smart people, gunakanlah media sosial yang positif karena jauh lebih keren menyebarkan optimisme, perdamaian, ataupun ilmu pengetahuan. Bisa juga dipakai wirausaha ataupun gerakan sosial menggunakan media sosial. Banyak loh yang sukses dan nolong banyak orang menggunakan media sosial. Intinya kita bisa membuat suasana yang damai tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Asik kan smart people? Sekian dulu informasi kali ini ya smart people. Semoga bermanfaat. Bye. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, setelahnya kita menyimak tayangan video tersebut, selanjutnya kita akan jajak pendapat atau bertukar pikiran atau wawasan ya. Yang kalian simak itu bahwa mungkin di sini ada beberapa pengertian seperti yang apa dilihat di video tadi. Nah sekarang dari tayangan video tersebut mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan ya, sudah bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian simpulkan dari tayangan video tersebut. Salah satunya apa? Silakan. Ya, cara berkomunikasi dengan baik. Jangan takut salah ya. Cara berkomunikasi dengan baik. Kemudian apa lagi? Menghargai privasi. Ya, menghargai privasi. Kemudian apa lagi? Menjaga identitas. Ya, menjaga identitas ya. Apalagi? Tidak memasukkan identitas diri untuk Tidak. membuat suatu akun. Iya, tuh. Apa itu handphone? Alat untuk berkomunikasi. Nah, alat untuk berkomunikasi. Kemudian yang termasuk media sosial itu apa saja? WhatsApp, Ya, Twitter, silakan. Instagram, Telegram, WhatsApp, Gmail, Line, TikTok, apalagi? Instagram udah, YouTube, Twitter, ya, itu banyak ya. banyak. Ini sebetulnya seolah-olah sudah menjadi kebutuhan primer di kalangan remaja khususnya ya. Gitu. Seberapa sering kalian menggunakan media sosial? Sering. Ya, hampir tiap hari. waktu ya. Medsos apa yang umumnya kalian gunakan? WhatsApp. Instagram. Instagram. Nah ini yang tren ya, WhatsApp, Instagram. Biasanya kalau WhatsApp itu umumnya dibikin apa? Tempat Interaksi. Yang lainnya berbagi informasi, status. Iya. Status WhatsApp biasanya, status WA itu ya. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadar permasalahan pribadi kita unggah, kita bikin status ya, sehingga netizen jadi kepo ya, bahasa kita itu kepo gitu. Nah sekarang fungsinya apa? Fungsi media sosial itu ya salah satunya tadi untuk komunikasi. Apalagi media hiburan. Bisa juga untuk edukasi. Ya. Ada yang lain nggak? Ya. Fungsi dari media sosial itu apa? Dampaknya bagaimana? Ada dampak apa saja? Positif dan negatif. Dampak positifnya apa? Ya tadi untuk interaksi, komunikasi, edukasi, ya, kemudian hiburan.
Terus apa lagi? Informasi. Ya bisa juga untuk mencari informasi perihal perekonomian, ya berita-berita, ya, pendidikan, bisnis, ya dan lain sebagainya, gitu ya. Kalau dan lain sebagainya lebih banyak. Nah itu hal-hal yang perlu kita ketahui tentang etika bermedia sosial. Terlebih kalau kita melihat tayangan tadi di video, ya. Kemudian bagaimana cara menghadapi dampak daripada media sosial? Ya. Cara mengatasinya, dampak negatif dari handphone, misalnya contohnya apa? Bagaimana? Dengan cara apa? Silakan. Melakukan hal positif di luar rumah yang tidak terus menggunakan handphone. Membuat edukasi untuk cara penggunaan gadget Ya, atau bagus. Yang lain? Kemudian kira-kira apa nih agar kita tidak ketergantungan terhadap media sosial, contohnya handphone? harus lebih banyak beraktivitas di luar ruangan. Ya, harus lebih banyak beraktivitas di luar Ruangan. Ada yang lain mungkin? Membatasi waktu penggunaan media sosial. Membatasi waktu penggunaan media Sosial. Bagus. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih menguatkan pemahaman kita perihal etika bermedia sosial atau etika komunikasi di media sosial, mari kita simak, kita amati bersama tentang pengertian atau dasar-dasar hukum ya perihal etika bermedia sosial atau rambu-rambu ya. Rambu-rambu media sosial itu seperti apa sehingga kita tidak terjerumus, sehingga kita bisa memaksimalkan dengan bijak, menggunakan dengan bijak fungsi daripada media sosial tersebut ya. Baik, kita simak. Nah. Media sosial. Ini pernah mendengar internet? Pernah mendengar kata internet? Pernah. Internet itu apa? Baca aja ya. Internet adalah interconnection networking ya, atau suatu jaringan besar Menghubungkan yang menghubungkan antara pengguna satu dengan pengguna yang lainnya di seluruh seluruh dunia dunia tanpa dibatasi oleh jumlah pengguna serta menjadikan satu jaringan yang dapat saling berkomunikasi. Ulangi, internet adalah interconnection networking ya, yang menghubungkan. Silakan dibaca saja. Internet adalah Suatu jaringan besar yang menghubungkan antara pengguna satu dengan yang lainnya di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah pengguna dan menjadikan suatu jaringan yang dapat saling berkomunikasi. Ini ya. Jadi jaringan besar yang menghubungkan antara pengguna satu dengan yang lainnya ya, di seluruh dunia. Ini bicaranya bukan skala kecil ya, bukan skala nasional atau secara lokal. Ini skala internasional. Nah, ini adalah internet, ini mungkin bahasa yang sudah tidak asing lagi kalian dengar ya, kalian simak. Oke, kita lanjut. Nah, ini media sosial ya. Kita ini langsung disimak, dibaca. Ini untuk penguatan ya. Media sosial atau sering juga disebut Sebagai sosial media sosial media adalah platform digital yang yang difasilitasi Penggunanya saling komunikasi atau berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan beberapa platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, itu ya. Ini sebetulnya tadi di tayangan video juga ada, ini untuk penguatan ya. Ini adalah pengertian daripada media sosial. Kita cenderung melupakan pengertiannya. Taunya media sosial atau sosial media. Isinya ini ya. Ini yang cenderung remaja lakukan atau pelajar ya,
membagikan konten ya berupa tulisan atau foto atau bisa juga video. Nah ini ketika kita tidak mampu memfilter, mensaring ya tentang dampak daripada media sosial ini, maka disinilah letaknya kita harus betul perhatikan konten yang mana yang layak kita unggah ya, konten yang mana yang tidak layak kita unggah, tulisan, foto dan lain sebagainya, apalagi video ya. Oke, lanjut. Tahu sejarah media sosial? Enggak. Oke, ini ada di sini. Ini sejarah media sosial. Nah, sejarah sosial media itu diawali pada tahun 1970-an. Ya, ini ditemukan saat itu adalah dengan sistem papan buletin. Ya. Untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain melalui surat elektronik atau menggugah dan mengunduh perangkat lunak. Ya. Aktivitas ini masih dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Ya. Tahun 1980-an komputer sudah menjadi hal yang umum dan media sosial juga sangat digemari saat itu. Ada internet ya, atau yang bernama relay chat, dan berlanjut semakin populer hingga tahun 90-an, sehingga pertama kali media sosial itu diketahui adalah oleh Sigdigis ya. Media sosial pertama kali yang diketahui adalah Sigdigis ya, yang diciptakan pada tahun 1997 ya, atau 23 tahun silam. Aplikasi ini mengizinkan pengguna mengunggah foto profil dan saling berteman dengan user lain yang lain. Di tahun 1999, nah ini ada bahasa blog ya. Blog mulai ramai dikembangkan. Dan pada tahun 1995 muncullah situs yang bernama Geocities. Sekarang yang dikenal sebagai yahoo.com yang memberikan layanan penyewaan penyimpanan data website agar bisa diakses di mana saja. Geocities merupakan tonggak awal berdirinya beragam website. Nah, setelah tadi di media sosial, di tayangan video kita menyimak ya dampaknya, kemudian kegunaannya, kemudian dampak positif dan negatifnya, dan yang menjadi rambu-rambu yang harus kita ketahui tidak kalah pentingnya adalah dasar hukum. Ini yang harus selalu kita ketahui, yang harus selalu ada dalam diri kita sebagai dasar hukum, sebagai rambu-rambu, sehingga kita tidak terjerumus ya dalam menggunakan media sosial. Artinya di sini menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, sering kita dengar ya, itu melanggar pasal ITE ya. Nah, kemudian kita juga tahu pasal mana saja ya, ada 5 pasal yang mengatur etika media sosial. Salah satunya adalah mulai di pasal 27 sampai dengan pasal 30. Di sini baik nyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoax dan ujaran kebencian ya. Termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin ya, mengambil data orang lain tanpa izin. Nah, ini PR kita sebagai pelajar, kita harus bisa mampu membedakan ya. Hati-hati dengan hoax ya, berita bohong, kemudian konten yang tidak layak, tidak senonoh, kemudian apalagi menyangkut rasisme ya, dan lain sebagainya. Serta salah satunya tidak kalah penting adalah mencuri, mengambil data orang lain tanpa izin atau mempublikasikan. Ini jadi PR kita bersama. Ya, harus ingat dasar hukumnya ini. Ya, harus ingat daripada dasar hukum tentang undang-undang ITE. Nah, kita coba kuatkan lagi, ya. Setelah kita tahu tadi sejarah, pengertian, ya, mulai dari
network ya, networking, interconnection networking, kemudian alurnya, sejarahnya, dasar hukumnya. Nah sekarang kita ke pengertiannya lagi, atau apa saja sih etika-etika yang perlu kita ketahui dalam menggunakan media sosial tersebut. Ini silakan baca, Firman. Pergunakan bahasa yang baik, Iya. hindari penyebaran sara, Iya. pornografi dan aksi kekerasan, cross check kebenaran berita, menghargai hasil karya orang lain, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, oke, bisa menjelaskan nggak, Pik? Yang dimaksud dengan menggunakan bahasa yang baik itu bagaimana? Harus bertutur kata yang baik kalau di sosial media. Ya. Ada yang bisa menambahkan? Chandra? Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Tuh, yang lainnya? Silakan. Yang maksud dengan menggunakan bahasa yang baik dalam sosial media? Tidak menyinggung orang lain. Ya, tidak menyinggung orang lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan ya dalam etika dalam bermedia sosial. Ya, kita lanjut. Ya. Nah, kita adalah masyarakat yang secara umum harus lebih sadar ya dengan aturan dalam menggunakan media sosial yang tadi yang diatur oleh Undang-Undang ITE nomor 28 ya, itu pasalnya ya. Undang-Undang 30 atas perubahan pasal Undang-Undang atas Undang-Undang 28 nomor 28 pasal 27 sampai pasal 30. Artinya kenapa? Ketika kita tahu rambu-rambu, maka kita akan lebih bijak ya dalam mengupload ya, atau mengunggah atau men-share, membuat atau menyuguhkan atau membuat konten ya. Walaupun orang lain tidak mengetahui identitas kita, alangkah baiknya bila kita tetap menjaga sopan Santun, tata krama ya, etika yang selama ini menjadi nilai kebanggaan bangsa Indonesia. Gitu ya. Baik anakku sekalian, kita sudah sampai kepada akhir daripada diskusi ini ya. Bapak akan coba memastikan. Bapak tanya dulu, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok ini? Senang. Ya, hasilnya kita mendapat Wawasan. mendapat ilmu Baru. Gitu, ya. Untuk memastikan apakah kalian sudah paham dengan topik ini, maka silakan kalian simpulkan, ya. Kalian simpulkan bahasan dari awal sampai dengan akhir ini. Nah, siapa yang akan mencoba menyimpulkan dari materi etika media sosial ini? Silakan. Ya, Pak. Topik. Jadi kesimpulan kegiatan kita pada hari ini adalah media sosial merupakan tempat untuk berinteraksi dan bisa juga sebagai sarana edukasi, informasi, dan hiburan. Dan kita juga harus membedakan dampak negatif dan positif dalam bermedia sosial. Iya. Ada yang bisa menambahkan? Firman mungkin? Sosial media diawali pada tahun 1970-an. Media sosial yang pertama kali diketahui adalah 6 Degrees, diciptakan pada tahun 1997. Kemudian kita juga harus memahami dasar hukum bermedia sosial, salah satunya pada Undang-Undang ITE pasal 27 sampai 30 tahun 2016. Ya, itu sebagai rambu-rambu ya. Ada yang menambahkan? Yang lain? Saya, Pak. Ya, perwakilan perempuan nih, dengan Fani. Di dalam bersosial media ada juga etika, yaitu 1. Menjaga bahasa yang baik atau sopan. 2. Menghindari sara, pornografi, aksi kekerasan. Kemudian kebenaran berita dan menghargai karya orang lain. Dan jangan mengumbar informasi pribadi. Baik, ya. Cukup ya, terima kasih applause buat kalian semua. Sebelum kita akhiri, untuk memastikan nanti di sini ada lembar yang harus kalian isi ya, memastikan bahwa kalian sudah paham betul tentang topik ini. Ini akan Bapak bagikan
lembar atau pertama adalah kepuasan kalian terhadap bimbingan kelompok, nanti mohon diisi, silakan dibagikan. Ya, itu hanya cukup checklist saja. Ada keterangannya silakan disimak dan dibaca. Kemudian di bawahnya tulis nama yang jelas ya, dan tanda tangan. Sudah cukup? Ya. Nah ini satu lagi, ini tentang evaluasi hasil layanan bimbingan kelompok. Silakan dibagikan. Semua? Sudah yang belum? Ya. Ya. Silakan nanti diisi, kemudian hanya dicek saja ya. Silakan disimak perintahnya, kemudian tanda tangan di bawahnya, nama lengkap yang jelas dan tanda tangan. Nanti bisa dikumpulkan lagi ya setelah kita akhiri. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum kita akhiri, untuk biar tidak kelihatan loyo, kita coba yel SMK ya. Bisa siap? SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa, pasti bisa, kudu bisa. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bimbingan kelompok pada pagi hari ini kita mendapatkan keilmuan yang baru, pengetahuan baru, serta pengalaman baru. Yang jelas ini menjadi sebuah bahan ke depan kalian bagaimana betul-betul mampu beretika dalam komunikasi, khususnya di media sosial. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri diskusi kelompok ini atau bimbingan kelompok ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas waktunya. Bapak ucapkan terima kasih. Sukses selalu, tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.